Hai, perkenalkan, nama saya Stefanus Adian Martika Putra, NRP 2210191026 dari kelas 2 tema Teknik Komputer A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang telah saya buat, yaitu Timer on Delay pada mata kuliah Workshop Sistem Digital. Untuk pengertiannya sendiri, Timer on Delay merupakan relay yang beroperasi sesudah jeda waktu yang telah ditentukan. Untuk timernya sendiri, di sini dapat diatur dengan menggunakan nilai resistansi pada trim pot. Kemudian timer on delay berfungsi seperti timer yang mengatur jeda waktu, menghidupkan ataupun mematikan peralatan. Nah, pada umumnya, timer on delay yang dijual di pasaran terlihat seperti pada gambar di kanan atas di sini. Kemudian, untuk project yang telah saya buat, timer on delay-nya tampak seperti pada gambar di kanan bawah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian project timer on delay yang telah saya buat. Dimulai dari kiri, di sini terdapat 3 pin header. Yang pertama pin header untuk tegangan 12 volt, lalu yang kedua pin header untuk ground-nya, dan yang ketiga pin header untuk input trigger-nya. Pada pin header pertama, tegangan yang masuk 12 volt akan dilewatkan pada 2 dioda. Nah, dioda di sini berfungsi untuk menurunkan tegangannya. Ketika tegangan yang masuk 12 volt, dioda pertama berfungsi untuk mengurangi tegangannya menjadi 11 volt. Dan ketika melewati dioda kedua, tegangannya akan turun menjadi 10 volt. Kenapa diberi dioda untuk menurunkan tegangannya di sini? Agar voltage regulator di sini bekerjanya tidak terlalu keras, sehingga menyebabkan voltage regulator panas. Nah, hal itu diantisipasi dengan menurunkan tegangan inputnya. Kemudian 10 volt di sini langsung masuk ke voltage regulator dan groundnya juga. Kemudian voltage regulator akan mengeluarkan tegangan sebesar 5 volt. Nah, untuk menstabilkan tegangannya, di sini diberi kapasitor pada C1 dan kapasitor pada C5 di sini. Selanjutnya, di sini terdapat IC NE555 yang memiliki 8 pin. Pertama ada VCC yang langsung terhubung dengan 5 volt. Lalu terdapat discharge, output, ground yang terhubung langsung dengan ground. Lalu counter value, lalu pin reset, pin threshold, dan pin trigger yang terhubung dengan push button di sini dan input trigger di sini. Nah, selanjutnya di sini terdapat pin threshold yang terhubung dengan pin discharge di sini. Nah, kedua pin ini terhubung dan berfungsi untuk mengatur pewaktuan atau jeda waktu pada IC NE555. Nah, di sini pin discharge dan pin threshold-nya terhubung dengan variabel resistor dan kapasitor di sini. Nah, ketika nilai kapasitor dan variabel resistornya semakin besar, maka akan menyebabkan lama dari jeda pewaktuan atau jeda waktunya semakin lama. Nah, hal tersebut memengaruhi lamanya output akan dikeluarkan. Nah, di sini semisal kita memasukkan input dari trigger pada push button ataupun pada pin header trigger di sini, maka akan menghasilkan sebuah pulse. Nah, pulse tersebut akan masuk ke IC NE555 yang mana kemudian akan menyebabkan IC mengeluarkan output. Nah, output tersebut akan keluar selama pewaktuan yang telah diatur pada variabel resistor dan kapasitor di sini. Nah, output tersebut terhubung dengan resistor dan transistor di sini. Pada keadaan biasa di sini atau tidak dialiri tegangan, common dan emitter di sini tidak akan terhubung. Yang mana memang pada keadaan biasa atau tidak saturasi, keduanya tidak akan terhubung. Tetapi ketika output di sini mengeluarkan tegangan dan terhubung dengan base dari transistor, maka akan menyebabkan transistor mengalami saturasi yang menyebabkan
kaki common dan kaki emitter terhubung. Nah, kemudian apa yang terjadi jika transistor saturasi dan menyebabkan common dan emitternya terhubung? Di sini ground akan terhubung ke titik sini. Kemudian sebelum itu di sini tegangan 5 volt langsung dihubungkan ke resistor dan LED di sini, yang mana menandakan jika ground terhubung ke titik ini, maka LED di sini akan menyala. Kemudian tidak hanya itu, jika groundnya terhubung ke relay di sini, maka akan menyebabkan relay di sini aktif, karena relay juga terhubung dengan 5 volt di sini. Nah, di sini terdapat penambahan dioda agar tidak terjadi arus balik di sini, karena pada transistor sendiri terdapat arus maksimalnya. Nah, selanjutnya pada relay di sini terhubung dengan 3 pin header. Yang pertama, pin header untuk normally open-nya, yang kedua untuk normally close-nya, dan yang ketiga di sini untuk common-nya. Kemudian di sini apabila tidak ada tegangan yang masuk pada transistor atau output tidak mengeluarkan tegangan, maka LED di sini dan relay di sini tidak akan aktif, dan relay akan normally close di sini, yang terhubung yaitu pada pin header kedua dan pin header ketiga di sini. Namun apabila IC mengeluarkan tegangan pada pin output dan terhubung dengan transistor di sini, yang lamanya disesuaikan berdasarkan variabel resistor dan kapasitor di sini, maka akan menyebabkan LED di sini aktif dan relaynya akan menyebabkan normally open-nya terhubung, yaitu pada pin header pertama di sini akan mengeluarkan tegangan, dan pin header kedua di sini pada normally close tidak akan mengeluarkan tegangan karena relay akan mengatur switch tegangannya. Nah, untuk lama timernya di sini kan diatur dengan variabel resistor dan kapasitor di sini. Nah, untuk rumusnya sendiri seperti ini. Lalu untuk perhitungannya dikalikan dengan nilai resistansinya, lalu dikalikan dengan nilai kapasitornya, didapatkan sebesar 24,2 detik. Nah, di sini merupakan waktu terlama dari timernya. Jika nilai resistansinya diatur ke tengah, maka tinggal kita bagi 2, dan hasilnya yang didapatkan yaitu 12,1 detik. Di sini merupakan desain board atau PCB yang telah saya buat.
Nah, di sini ketika relay dipasangkan LED pada normally open dan normally close, di sini ketika tegangan masuk, maka LED pada normally open akan menyala dan indikator LED pada relay pada modul juga akan menyala. Dan apabila tegangan sudah tidak ada seperti ini, maka LED normally close akan menyala dan normally open LED-nya akan mati dan juga LED pada modul juga akan mati. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.